Assalamualaikum, saya Nur Aufa Azizah dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prodi Geografi Angkatan 2020. Nah, jadi di sini saya akan nge-review jurnal dengan tema Sifat-sifat fisika dan kimia air laut. Judul jurnal Karakteristik Parameter Oseanografi Fisika Kimia Perairan Pulau Kerumputan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Jurnal Enggano EISSN 2527 5186 volume 2 dan halaman 218 sampai 228. Tahun 2017, penulis terdapat 3 orang, 1. Daifuddin Salim, 2. Yulianto, 3. Baharudin. Artikel jurnal terdiri dari 1. Abstrak, 2. Pendahuluan, 3. Metode penelitian, 4. Hasil dan pembahasan, 5. Kesimpulan. 1. Abstrak. Di bagian abstrak, penulis menyampaikan latar belakang masalah secara singkat, yaitu parameter oseanografi fisika kimia yang sangat mempengaruhi perairan di laut. 2. Pendahuluan. Di bagian pendahuluan, penulis menyampaikan 3 poin penting. 1. Latar belakang, yaitu Pulau Kerumputan Kabupaten Kota Baru memiliki perairan yang cenderung keruh sepanjang musim. 2. Permasalahan, yaitu faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kondisi oseanografi suatu perairan. 3. Tujuan, mengetahui karakteristik oseanografi fisika kimia pada perairan Pulau Kerumputan. Yang ketiga, metode penelitian. Pada bagian ini, penulis menggunakan 4 tahapan. Yang pertama, data primer didapatkan melalui survei lapangan. 2. Data sekunder didapatkan dari penelitian terdahulu. 3. Data yang diperoleh akan dianalisis di laboratorium. Dan yang terakhir, analisis data secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 4. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan parameter fisika dan kimia suatu perairan. Yang pertama, parameter fisika perairan terdiri dari 1. Pola dan arah arus, 2. Tekanan udara atau suhu, 3. Kekeruhan, 4. Kecerahan, 5. Kedalaman, 6. Substrat perairan. Dan yang kedua, parameter kimia perairan terdiri dari 1. Oksigen terlarut, 2. Fosfat, 3. Nitrat, 4. Salinitas, 5. Derajat keasaman atau pH. 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, karakteristik parameter fisika kimia tidak hanya dipengaruhi oleh perairan itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan seperti pola arus di perairan tersebut. Sifat-sifat fisika air laut. 1. Tekanan udara atau suhu. Tekanan udara pada permukaan air laut dipengaruhi oleh sinar matahari. Tekanan udara permukaan air laut dapat berubah-ubah setiap saat. Semakin ke dasar atau dalam, maka tekanan udaranya pun akan semakin turun. 2. Warna. Air tidak memiliki warna dan hanya menyerap sinar yang kemudian dipantulkannya. Penyebab air laut nampak berwarna biru adalah akibat cahaya biru kehijauan yang merambat ke dalam laut, kemudian tersebar dan kembali keluar tanpa diserap. Selain itu, kekeruhan dan tumbuhan laut juga menjadi faktor warna air laut. 3. Tekanan. Tekanan yang terjadi di permukaan laut disebut tekanan hidrostatis
dan laut memiliki tekanan 1 atmosfer. Semakin dalam laut, maka semakin besar tekanannya. 4. Densitas atau volume. Densitas merupakan jumlah massa air laut per satuan volume. Nilai densitas air laut pada umumnya antara 1,02 sampai 1,07 gram per cm kubik. 5. Pasang surut. Pasang surut merupakan gerakan naik turunnya muka air laut secara periodik yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Permukaan air laut naik hingga ketinggian maksimum disebut pasang tinggi atau high water, kemudian turun sampai ketinggian minimum disebut pasang rendah, low tide. 6. Arus. Arus air laut dipengaruhi oleh angin yang mendorong permukaan laut menimbulkan arus. 7. Gelombang. Gelombang sebagian ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dan tekanan tangensial pada partikel air. Yang kedua, sifat-sifat kimia air laut. 1. Salinitas. Salinitas merupakan kadar garam yang terlarut dalam air. Salinitas air laut rata-rata 3,5% per kilogram. Salinitas dipengaruhi oleh banyaknya air tawar dari sungai yang masuk ke laut dan kecilnya jumlah curah hujan serta penguapan. 2. Derajat keasaman atau pH. pH merupakan konsentrasi ion hidrogen di dalam air yang besarannya dinyatakan dalam minus logaritma dari konsentrasi ion hidrogen. Keberadaan ion hidrogen menggambarkan derajat keasaman. Derajat keasaman berkaitan erat dengan karbon dioksida dan alkalinitas. Semakin tinggi nilai pH, maka semakin tinggi pula nilai alkalinitas dan semakin rendah kadar karbon dioksida bebas. Besaran pH berkisar antara 0 sampai 14. Nilai pH kurang dari 7 menunjukkan lingkungan yang asam, sedangkan nilai di atas 7 menunjukkan lingkungan yang basah. Untuk pH sama dengan 7 disebut sebagai netral. 3. Oksigen terlarut. Oksigen merupakan salah satu gas yang terlarut di dalam air. Oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen yang terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlarut di perairan bervariasi, tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi, dan tekanan atmosfer. 4. Nutrien. Nutrien merupakan unsur atau senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme atau fisiologi organisme. Nutrien merupakan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan organik.